Ulangi ya. Bentuk umum dari persamaan Euler Cauchy adalah X kuadrat, Y 2 aksen ditambah AX, Y aksen ditambah BY sama dengan 0. Di mana A dan B adalah konstanta dari fungsi YX. Kemudian kita misalkan Y sama dengan X pangkat M, maka turunan pertama dari Y adalah Y aksen 1 sama dengan M dikali X pangkat M-1. Kemudian Y 2 aksen adalah M-1-nya kita kalikan ke depan ya. Jadi M dikalikan M-1 dikalikan X pangkat M dikurangi 2. Atau M-1 dikurangi 1. Kemudian untuk Y aksen dan Y2 aksen ini kita substitusi ke persamaan 1. Dengan mensubstitusi ke persamaan 1, kita peroleh bahwa X kuadrat Y2 aksen ini kita ganti dengan M dikalikan M-1 dikali X pangkat M-2. Ya. Kemudian ditambah AX Y aksen 1, yaitu AX M dikalikan X pangkat M-1 ditambah B dikali Y, B dikali X pangkat M sama dengan 0. Saya coba jabarkan dulu. Kemudian bentuk ini kita sederhanakan ya. Yang ini kita gabung dengan X pangkat 2 dikurangi, tambah ya, ditambah M dikurangi 2 kali M kali M-1 ditambah A dikali M. Yang ini X-nya kita gabung, X pangkat 1, yang ini pangkat 1 ditambah M kurangi 1 ditambah BX sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan menjadi X pangkat M. X pangkat M dikalikan dengan M kuadrat. Ya, kemudian X pangkat M ini dikalikan min 1 menjadi M kurangi M. M kuadrat kurangi M. Nah, jadi apa coba? Oh. Iya Bu, jadi M Bu. Kan M kuadrat dikali min 1 kan M. M min M. Yang ini kan? Coba deh gini. Kita buat X pangkat M dulu ya. Dikalikan M. Yang min 1. Ditambah A M. Yang ini menjadi X pangkat M. Tambah B, ini X pangkat M ya. Kemudian kita kalikan ke dalam X pangkat M dikali M dikali M. Menjadi X pangkat M, M kuadrat. Dikurangi X pangkat M, kalikan dengan M. Ditambah AM dikali X pangkat M, ditambah B dikalikan X pangkat M, sama dengan 0. Masih bisa disederhanakan nggak bentuknya? Semuanya punya unsur X pangkat M ya. Jadi kita keluarkan X pangkat M-nya. X pangkat M, di sini M kuadrat. Kemudian di sini ada M dengan A plus M. Ini M ditambah A, M, tambah B. Kemudian X pangkat M
M kuadrat ini bisa kita gabung ditambah M min 1 ditambah A tambah B. X pangkat M kuadrat ditambah, yang ini bisa kita balik posisinya menjadi A min 1 kali M tambah B sama dengan 0. Di mana X pangkat M sama dengan 0, M kuadrat ditambah A min 1 dikali M ditambah B sama dengan 0. Ya, jadi sama dengan persamaan 2. Dengan catatan A min 1 itu bukan A. Ya, jadi kita tetap menulisnya seperti ini, A dikurangi 1. Mau dicatat dulu? Baik Bu, dicatat dulu. Enggak pun nggak apa-apa ya. Yang penting kita tahu dari mana persamaan 2 ini. Kemudian akar-akarnya itu seperti biasa ya, dia punya akar. Maka akar-akarnya adalah Y sama dengan X pangkat M. Atau Y1 sama dengan X pangkat M1. Y2 sama dengan X pangkat M2. Solusi khusus untuk persamaan Euler-Cauchy seperti biasa dibagi menjadi 3 ya berdasarkan kasusnya. Untuk kasus yang pertama, kasus 1 itu akar real berbeda. Dia punya solusi bebas linier Y1 X sama dengan X pangkat M1, kemudian Y2X sama dengan X pangkat M2. Sehingga YX adalah C1 dikalikan X pangkat M1 ditambah C2 kalikan X pangkat M2. Contoh X kuadrat Y2 aksen
dikurangi 1,5 X di aksen 1 kurangi 1,5 Y sama dengan 0. X kuadrat Y double aksen dikurangi 1,5 X di aksen 1 dikurangi 1,5 Y sama dengan 0. Kita buat persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya itu M kuadrat ditambah A min 1 M ditambah B sama dengan 0. Yang tadi ya. Sehingga kalau kita punya soal seperti ini atau persamaan seperti ini, kita buat M kuadrat ditambah A-nya adalah min 1,5 dikurangi 1 M ditambah B sama dengan 0. Maka ia menjadi M kuadrat dikurangi 2,5 M ditambah B sama dengan 0. Bukan B ya. Dikurang 1,-5. Coba sekarang akar-akarnya gimana nih? Dijumlah jadi min 2,5 dikali jadi min 1,5. Kira-kira berapa dengan berapa? Plus 0,5 dan dikurangi 3. Betul. Ini kenapa sering banyak yang terlambat masuk sih? Maka yang satunya adalah min X pangkat min 0,5. Y 2-nya adalah X pangkat 3. Atau Y satunya adalah 1 per akar X. Y 2-nya X pangkat 3. Dan YX adalah C1 per akar X ditambah C2 X pangkat. C2 X pangkat 3. Sampai sini ada mau ditanyakan?
Contoh 2, X kuadrat Y 2 aksen ditambah 1,5 X Y aksen dikurangi 0,5 Y. Maka kita langsung ubah ke persamaan karakteristik menjadi M kuadrat. 1,5 dikurangi 1 menjadi 0,5 M. Kita faktorkan menjadi M plus 1, M min 0,5. Y1 adalah X pangkat min 1, kemudian Y2 sama dengan X pangkat 0,5. YX sama dengan C per X, C1 per X ditambah C2 1 akar X. C2 akar X. Sama dengan 0 ya? Sama dengan 0. Enggak. Enggak ya? Oh iya. X sama dengan C1 karena sudah ada YX X ya, perlu tahu. tambah C2 akar X. Yang kasus 2 adalah akar real nyata. Akar nyata yang nilainya sama ya atau akar kembar. Di mana M1 adalah setengah dikali 1 min A ini ada di e-book ya, silakan nanti diverifikasi benar atau enggak. Bentuk umumnya jadi berubah ya, X kuadrat Y 2 aksen ditambah A X Y aksen 1 ditambah B-nya kita ubah menjadi 1/4 A min 1 kuadrat Y sama dengan 0. Ada yang tahu ini nilainya dari mana? Kalau misalnya persamaan tersebut kita kalikan dengan 1 per X kuadrat, maka diperoleh hasil Y 2 aksen ditambah A, ini X dibagi X kuadrat adalah 1 per X menjadi A per X, Y aksen ditambah 1 per 4 dikali X kuadrat, per X kuadrat A min 1 kuadrat Y sama dengan 0.
dengan Y1 sama dengan X pangkat M, kemudian Y2 adalah U, dikali Y1, penjelasan ini udah pernah saya jelaskan ya di materi yang sebelumnya, di mana U sama dengan integral dx sama dengan 1 per Y1 dikuadratkan E pangkat min integral dx. Dengan penjelasan yang panjang, saya pernah menjelaskan, maka diperoleh solusi umumnya. C1 ditambah C2 dan X dikalikan X pangkat M. Ini solusi umum untuk yang angka kembar. Contohnya adalah X kuadrat, ya double aksen, dikurangi 5X di aksen 1, ditambah 9Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat ditambah 5 dikurangi 1, M, ditambah 9 sama dengan 0. M kuadrat dikurangi 6M, ditambah 9 sama dengan 0. M satunya adalah berapa akar-akarnya dari min 6 dan 9? 3, Bu. 3. Sama-sama 3 ya. Solusi umumnya adalah C1 ditambah C2 dan X dikali X pangkat 3. Kasus 3 itu konjugat kompleks. Kalau misalnya teman-teman nanti baca di e-booknya, di situ dijelaskan bahwa kalau ini emang jarang ada penerapannya ya, atau jarang digunakan
ketika kita mencari suatu solusi dari permasalahan di bidang keteknikan, ya minor katanya, sangat sedikit, artinya bukan tidak ada ya. Sehingga ini kita bahas juga. Langsung aja ke solusi umumnya untuk yang konjugat kompleks. Solusi umumnya adalah YX sama dengan X pangkat A cos B ln X ditambah B sin B ln X. Akar-akar itu akan menjadi A plus BI. Jadi nanti ini X pangkat A yang ini, kemudian ini B-nya dari sini. X kuadrat Y 2 aksen ditambah 0,6 X Y aksen 1 ditambah 16,04 Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya M kuadrat 0,6 dikurangi 1 menjadi min 0,4 M. Ditambah 16,04 sama dengan 0. M 1,2 adalah 0,2 plus minus 4I. Sehingga solusi umumnya menjadi X pangkat 0,2 A cos 4 dan X ditambah B sin 4 dan X. Sudah mencatatnya? Latihannya untuk kita bahas bareng-bareng ya.
Dicoba dulu ya latihannya. Iya, biarin. Kalau di luar kayaknya dia kalau
Nah, coba dulu ya latihannya, nanti kita bahas bareng-bareng. Ibu izin bertanya, Bu. Iya, kenapa? Untuk latihan 1 sampai 6 ini bebas kan, Bu? Untuk persamaan solusi khusus atau umum, kita pakai salah satu juga. Tergantung akar-akarnya. Kan tadi ada 3 Hmm, kasus. Masing-masing punya solusi umum yang berbeda. ya, Bu. Masih ulangi lagi ya. Ya, kasih ya, Bu. Ini kan untuk yang kasus 1, solusi umumnya bentuknya seperti ini. Ya, C1 kali X pangkat M1. C2 ditambah C2 kali X pangkat M2, karena dia punya 2 akar yang berbeda. Kemudian untuk kasus yang kedua, dia akarnya sama. Solusi umumnya seperti ini, C1 tambah C2 ln X dikalikan X pangkat M. Nah, ini artinya C1X pangkat M ditambah C2 X pangkat M ln X. Atau kita singkat seperti ini. Kemudian untuk yang konjugat kompleks, artinya kita punya bilangan imajiner di sini. Solusi umumnya menjadi X pangkat A, A-nya dari sini, dikali A cos B ln X, ya, B-nya dari sini ditambah B sin dikali B ln X. Jadi nanti kalian lihat dulu nih, hasil dari pengakarannya untuk yang nomor 1 sampai nomor 6, itu termasuknya yang mana? 1 sampai 3 dulu, ini kan untuk hanya mencari solusi umum ya, 1 sampai 3. Dilihat akar-akarnya, kemudian untuk yang 4, 5, 6, nanti dicari C1 dan C2-nya. Ya, dengan kondisi seperti ini. Kemudian untuk yang nomor 7, silakan nanti dilihat, tunggu. Dilihat di sini. Nah, ini ada contoh 4 ya. Untuk pengerjaannya silahkan lihat ke sini. Hanya beda soal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya izin sebentar ya. Saya masih ada dekat sini kok. Jadi kalau misalnya mau bertanya masih kedengaran. Baik, Bu.
Bisa 2 juta. Dimsum.
Ibu, saya boleh coba, Bu? Halo, Bu. Coba yang nomor berapa? Coba nomor 2, Bu. Ini saya lagi bikin 2 contoh sih, Bu, yang khusus sama umum, takut salah. Mau yang cara khusus dulu ya, Bu, ya, nomor 1. Bentar. Mau coba nomor berapa? Nomor 1, Bu. Nomor 1 itu X kuadrat X kuadrat, Y double aksen, min 4, X. Oh ya, min 4X, Y aksen, ditambah 6Y, sama dengan 0. M kuadrat, ditambah dalam kurung A min 1, M tambah B sama dengan 0. M kuadrat ditambah dalam kurung min 4 min 1, M dikurang 6. Dikurang. langsung ya? Iya, dikurang langsung. Dikurang 6 atau ditambah 6? Dikurang, Bu. Sambil Soalnya lihat contoh. dikurang. Lihat contoh yang di itu dikurang, Bu. Contoh yang mana? Contoh yang pertama.
Ini kan soalnya ditambah 6. Ya ditambah dong. Oh ya Bu, coba aja ditambah 6 sama dengan 0. Coba contoh yang pertama sih jadi penasaran. Nah itu Bu. Ya ini kan soalnya dikurang. Ya. Oh gitu, ya Bu. M2. M kuadrat. Ya, M kuadrat. M kuadrat dikurang 5M. Ditambah ya Bu. Tambah 6 sama dengan 0. M1 sama dengan M plus 3 dalam kurung ya Bu. Oh. Langsung aja M1-nya berapa? M1-nya itu X min 3. C1-nya Bu langsung ya Bu ya. C1-nya itu X min 3, C2-nya itu X2. Bentar, M1. Akar satunya berapa? Akar-akarnya aja dulu. Oh, diakarin dulu. Nah, kalau difaktorkan kan diperoleh akar. Iya. Akar yang pertamanya berapa? Akar yang pertamanya Sandi min 3. Min 3. Itunya 2, M2-nya. 2 atau min 2? 2, Bu. Tahu saya. Soalnya min 3 kali 2. Oh, Ibu, M1-nya 3, M2-nya min 2. M1-nya 3. Iya. M2-nya min 2. Yakin? Sebentar, Bu. Tapi kalau misalkan yang dari awal kan M1-nya dalam kurung M plus 3. Ya. Itunya M min 2. Langsung kalau masih difaktorkan dulu aja. Difaktorkan dulu ya Bu ya. Ya, M-nya itu M plus 3. Nah, M-nya M min 2. Sama dengan 0. Nah, M1-nya. Coba kamu cek lagi ini. Pemfaktorannya udah benar. Udah, Bu. Yang 3 lain? dikali Tanya sama teman-teman yang lain. Kalau saya, Bu, pemfaktorannya M kurang 5 dan M tambah 1. M kurang 3, M tambah 1. Yang lain ada lagi? M kurang 6, M tambah 1, Bu. Kalau saya M-nya minus 3 sama M-nya minus 2, Bu. M minus 3, M-nya minus 2. 2. Ya. Jadi M1-nya 3, M2-nya 2. Jadi lanjut tadi siapa? Tadi yang menjawab siapa? Dilanjut dulu. Sandi, Bu. Solusinya? Solusinya. Jadi solusi khususnya YX sama dengan Solusi umumnya YX sama dengan C1 X3 1X pangkat 3 ya, pangkat 3 C2-nya X pangkat 2. X pangkat 2. Udah ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Yang Iya, Bu. nomor 2 tadi siapa? Nanti dicatat aja ya. Nama dan kelas di-share di grup. Iya, Bu.
Yang nomor 2 itu kan Allah. X kuadrat. Ini double aksen. Dikurangi X, Y aksen 1, ditambah ditambah 2Y. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba nomor 2? Ibu kalau nyoba itu cuma sekali doang ya, Bu? Iya, kasih kesempatan sama teman-teman yang lain untuk dapat poin. Iya, Bu. Makasih banyak. Atau yang nomor 3, 4, 5, 6, 7. Saya mau nyoba nomor 4, Bu. Nomor 4 boleh. Oke, Bu. Kita pindah ini dulu sebentar. Baik, Bu. Nomor 4 soalnya, Bu. Langsung ke nomor 4 soalnya X kuadrat dikali Y aksen kuadrat dikurangi 2X Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0 dengan syarat Y1 sama dengan 1,5 Y aksen 1 sama dengan 1. Langsung jawabannya sama dengan M kuadrat ditambah min 2 dikurangi min 1. Min 2M. Min langsung. Gimana? Kalau langsung min 3M, Bu. Min 3M. 42 min 3M ditambah 2. Aja kalau udah paham. Ditambah 2 sama dengan 0. M diakarkan jadi M1-nya jadi 1, M2-nya jadi 2. M2 sama dengan 2. Y1-nya Y1 langsung YX. YX sama dengan C1 C1X ditambah CX2. C1X ditambah C2X2X pangkat 2. Oke. Selanjutnya dicari Y1-nya Y1 sama dengan tadi kan Y1 1,5 sama dengan C1 ditambah C2. C1 ditambah C2 sama dengan 1,5. Kemudian turunannya jadi C1 Y aksen sama dengan tadi turunannya C1 ditambah 2C2 sama dengan 1 X ya. C2X ya, Bu. C2X sama dengan 1. Jadi C1 ditambah C1 ditambah 2C2 sama dengan 1. Tinggal dikurang
Tinggal dikurang aja, jadinya C2 mendapatkan 0,5. Jadi ini jadi min C2. Iya, min C2 sama dengan 0,5. Jadi C2 sama dengan minus 0,5. 0,5. Nah, C1-nya menjadi 2, Bu. C1-nya jadi 2. 2. Dihasilkan solusi khusus, yaitu 2x dikurang 0,5. Sebentar. C1-nya maaf, Bu. 2x ya, 2x dikurang 0,5 x kuadrat. Oke, terima kasih Rangga. Maaf, Bu, belibet-libet, Bu. Enggak, Nomor 3, Bu. cocok nih Rangga jadi dosen. Nomor 3 siapa? Saya, Bu. Ternyata ada yang waiting list dari tadi. Pak Arkan. Nanti masing-masing yang udah jawab langsung di WA grup aja ya. Tulis nomor-nomornya. Dilapor gitu, Bu. Nomor 3 ya Arkan. Iya, Bu. Soalnya X kuadrat Y double aksen ditambah 6,2 X Y aksen ditambah 6,76 sama dengan 0. 0,76 Y sama dengan 0. Terus M kuadrat M kuadrat ditambah sebentar. Iya. M kuadrat ditambah dalam kurung 6,2 dikurang 1 ditambah 6,76 sama dengan 0. M kuadrat ditambah 5,2 M ditambah 6,76 sama dengan 0. Terus M saya pakai rumus nyarinya pakai rumus ABC, Bu. M1-nya ketemu 2,6 sama M2-nya min 2,6. M1-nya Min 2,6. M2-nya Min 2,6. Oh, sama berarti ya? Ya. Kayaknya difaktorkan langsung juga bisa deh. Berarti ini kasus yang kedua. M1 dengan M2-nya sama-sama min 2,6. Solusi khususnya, solusi umumnya? C1 ditambah ini solusi 2 ya, Bu. Itu 2 ya. C1 ditambah C2 terus C1 tambah C2 lanjutannya apa? saya kira ini kasus 1. Kenapa? Saya buat dulu. Saya kira tes apa tuh solusi 1, Bu? Khusus 1. Maksudnya khusus 1 gimana? Saya kira ini kasus yang ke-1. Ini kan yang nomor 3 tuh diminta solusi umum saja kan? Tinggal dimasukin aja ke persamaan. C1 ditambah C2, kemudian lanjutannya apa? Ln X ya, Bu? Dan X. Iya. Dikali X pangkat 2,6. Pangkat min 2,6. Nah, atau bisa dibuat bentuk lain nggak?
C1 ditambah C2 dan X per X pangkat 2,6. Bisa nggak kalau kayak gitu? Bisa Bu, karena kan X kan ini minus min 2,6. Jadi kalau dijadikan positif pangkatnya ya dijadikan dijadiin ini Bu, pecahan. Oke. Ya. Yang nomor 2. Saya Bu mau jawab. Saya tuh siapa? Di sini nggak muncul. Hekmat Rabani. Siapa? Muhammad Hekmat Rabani. Oh, Hekmatiar. Lanjut. Langsung M kuadrat tambah dalam kurung min 1 M ditambah 2 sama dengan 0. M kuadrat min 2M ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini menggunakan rumus ABC, Bu. Jadinya M1 sama dengan 2,732. 2,732. Dan M2-nya sama dengan negatif 0,732. Wow. Jadi Y1 sama dengan Y1 sama dengan X pangkat 2,732 dan Y2 sama dengan X pangkat negatif 0,732. Jadi solusi umumnya YX sama dengan C1 dikali X pangkat 2,732 ditambah C2 dikali X pangkat negatif 0,732 atau C1 X pangkat 2,732 ditambah C2 per X pangkat 0,732. Oke, terima kasih. Ya, Bu, sama-sama. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman yang lain. Jawabannya yang nomor 2 ada nggak yang sama-sama Hekmatiar atau ada yang punya jawaban lain? Ayo, yang lain mana nih? Yang lain yang M1 sama M2-nya beda, Bu. Siapa nih sayanya? Rafli, Bu. Siapa? Rafli. Rafli. Ya, tapi belum selesai, Bu. M1 M2-nya berapa punya Rafli? 1 ditambah imajiner sama X. M2-nya 1 dikurang imajiner. 1 tambah imajiner, M2-nya 1 dikurang imajiner. Iya. Coba yang lain ada lagi nggak? Artinya ini akan menjadi konjugat kompleks ya, kasus konjugat kompleks. Iya, Bu. Coba yang lain dulu. Ada yang punya jawaban lain nggak? Ibu, kalau misalkan yang dijawab sama Hekmatiar ya, itu misalkan pakai cara solusi umum, berarti kalau misalkan ininya konjugat kompleks, di bawahnya ya X-nya itu berarti bukan seperti itu ya, Bu ya? Bukan. Kalau misalkan Iya. konjugat kompleks berarti bukan. Kalau misal ternyata si akar-akarnya itu adalah ada bilangan imajinernya. Tapi kalau misalnya 2 akar yang berbeda, ya betul seperti ini. Tapi saya masih nunggu jawaban dari yang lain. Baik, Bu. Saya izin keluar ruangan dulu bentar ya. Iya, Bu.
Ini dilanjut. Ada yang udah dapat nih yang nomor 2? Kita coba ya, tadi kata Hekmatiar, dia pakai rumus diskriminan. Artinya, kita coba seperti ini, M1,2 sama dengan rumus diskriminan gimana Hekmatiar? Min B B plus min plus minus ya 4 akar B kuadrat min 4AC kuadrat min 4AC per 2A. 2A. Min B-nya yang mana nih? Min 2. Min 2. Min kali min Plus ditambah plus minus akar B 2 kuadrat. Min 2 kuadrat 4. berarti 4 ya. 4. Kurangi 4 dikali 1 dikali 2. Negatif 2. Jadi plus 8. 8 per Ditambah 8, Bu. kok plus 8? Kurang Kan 8. itu negatif 4, Bu. Hah? Negatif 4 yang 4. A-nya kan ini. ya, oh, C-nya. Iya, Ya. A-nya kan ini kan. Ya, Bu. B, C. Ya. Jadi kalau Ya, Bu. mau pakai rumus diskriminan, A-nya bukan yang ini. Ya. A, B, C. Jadi, min 4 dikali 1 dikali 2, itu min 8. 2 dikali A, A-nya 1. Sama dengan 2 dibagi 2. 1 ya. 1 plus minus. Ini jadi akar min 4. 1 plus minus akar 4 dikali akar min 4 dikali akar min 1. 1 plus minus 2 I. Ya. Gitu. Jadi dia ini adalah A plus minus BI. Jadi solusi umumnya X pangkat A. A-nya berapa? A-nya 1, berarti X. Dikali A cos B ln X. B-nya mana? 2. 2 ln X. Ditambah B sin B ln X. 2 ln X. Ada yang sama? Tidak, Bu, jujur. Tidak, Bu. Nah, gitu ya. Ini bentuk yang juga kompleks. Berarti 1, 2, 3, 4 sudah terjawab, tinggal 5, 6, 7. Yang nomor 7 ada yang sudah menjawab? Nomor 7 saya belum, Bu. Nomor 7 ada yang mau? Siapa tadi? Enggak, Bu, maksud saya belum nomor 7, Bu. Oh. Ada yang udah? Selain yang sudah menjawab ya, tadi ada Sandi, kemudian Rangga, Arkan, Sama Hekmatiar, Raban, Bu. Rafli juga.
Ibu maaf, boleh ke soalnya gak Bu? Soalnya Sani belum di SS. Yang punya bahasanya di SS. Oke, sudah Bu. Makasih banyak Bu.
satunya 1, Bu. Satunya 1. Karena X pangkat 0 kan 1, Bu. Maaf, Bu, ke-mute. Ya ampun, dari tadi saya. Iya, Bu, dari tadi suara Ibu ke-mute tuh, makanya saya bingung. Ya Allah. Tapi kan ini kan berbeda ya, Bu, akar-akar berbeda, berarti pakai kausus 1 dong, Bu. Saya ulangi lagi ya. Dari tadi Iya, Bu. ke-mute ternyata, ya ampun. Iya, Bu. Kalian kok baru Makanya saya ngomong bingung, sih. Bu, Ibu ngarah-ngarah ke sana. Saya nggak dengar. Mute dari awal ya? Iya, Bu, betul, Bu, dari awal. Oke, saya ulangi lagi ya. Di Iya, Bu. soalnya itu ada sebuah kapasitor yang terdiri atas 2 bola konsentrik S1 dan S2. Dengan jari-jari masing-masing R1 sama dengan 4 cm, R2 sama dengan 8 cm. Kalau ketemu soal seperti ini, kalian gambarkan dulu supaya nggak terlalu bingung ya. Kita gambarkan S1 atau sphere 1 itu ya jari-jari sama dengan 4 cm. Artinya yang kedua itu 8 cm, bolanya lebih besar 2 kali lipat dari yang pertama. S2-nya seperti ini, kurang lebih. Di mana pada soal itu, misalkan bahwa potensial elektrostatis di S1 adalah V1, besarnya 110 volt. Kemudian, sedangkan potensial di S2 adalah V2 sama dengan 0. Hitunglah potensial VR, yang ditanyakan adalah VR, di antara kedua bola tersebut. Di mana VR merupakan solusi dari R V2 aksen ditambah 2 V aksen, 1 sama dengan 0. Dan V aksennya adalah D per DR atau turunan terhadap R. Kemudian, ini menjadi M kuadrat, ya, ditambah 2 min 1M sama dengan 0. Lalu, M kuadrat ditambah M sama dengan 0. Ya, kita sederhanakan bentuknya menjadi M dikali M plus 1. Maka M1-nya 0, M2-nya min 1. Sampai sini. Tadi Rangga ada menyanggah, yang mana Rangga? Bukan nyanggah, Bu. Ini kan fungsinya kan pakai kasus yang 1, bukan sih, Bu? Yang akar-akar berbeda. Oh iya, kasus 1. Berarti Y1-nya itu 0, hasilnya 1 dong, Bu. X kan X pangkat 0, 1. X pangkat 0, 1, iya. Atau Ibu langsung semuanya gitu? Iya, 1, betul. Jadi kalau kita misalkan cari solusi bebas linearnya dulu ya, Y1 sama dengan X pangkat 0 kan? Iya, Bu. Kemudian Y2 sama dengan X pangkat min 1. Berarti Y1-nya sama dengan 1, Y2-nya sama dengan 1 per X. Y, X. Kenapa saya jadi Y di sini ya? Bukan Y. Bukannya, Bu, V1, V2. Yakin V. Kan itu di sampingnya itu kan solusi khususnya V aksen, Bu. D per DR. Salah ya? Itu Sebentar. bukan. Ulangi lagi deh. Saya juga salah. Iya, maaf, Bu. Iya. V ya. V sama dengan? Itu sama dengan yang tadi. V sama dengan R ya. R pangkat 0. Ya, R. V1. Kemudian V2. V2-nya R pangkat min 1. Jadi V1-nya 1.
V2-nya 1 per R. Sehingga VR sama dengan C1 VR sama dengan C1 ditambah R. Ya, kan bener nggak? salah, bukan dikali 1, Bu. C1 Ya, maksudnya ini C1 R pangkat 0 maksudnya ya. C1 0, kali iya, 1 R pangkat 0. ditambah C2 Ditambah per C2 R. R. Dengan kondisi R1 sama dengan 4, R2 sama dengan 8. Ya, V-nya 110, ini V-nya 2. Jadi V yang pertama V4 ya. V4 sama dengan 110. V8 sama dengan 0. Kita masukin ke sini. C1 ditambah C2 per 4 sama dengan 110. Kemudian C1 ditambah C2 per 8 sama dengan 0. Ini kita kurangi ya. Ini kita samakan dulu penyebutnya ya. Jadi per 8. Itu jadi per 8. C2 ya. Benar nggak? Kalau saya kaliin sesuai itu, Bu. Jadi kan ini per 4 ya. Jadi saya kaliin 4 semua gitu. Yang di bawah saya kaliin 8. Begitu, Bu. Kalau saya biar gak bingung juga saya. Coba nanti hasilnya sama nggak? C2. Hasilnya itu, Bu, minus 110, Bu. C1-nya. C1-nya minus 110. Iya, Bu. Coba ya. Ini C1. Kalau dikalikan 4 jadi 4C1. Jadi C2 ini 440. Betul, Bu. Iya, Bu. Ini 8C. 8C1 ditambah C2 sama dengan 0. 8C1 ditambah C2 sama dengan 0. Cobain dulu ya. Iya, Bu. Coba yang itu dulu. Habis. Ini dikurangi jadi C2 per 8 juga. Sama dengan 110. Sama dengan C2 880. Sama enggak C2-nya? Kalau C2 880, C1-nya C1 ditambah 880 bagi 4. 220 ya. Sama dengan 110. Jadi C1-nya negatif 110. Betul. Sama nggak sama yang lain? Tadi kan punya Rangga dikalikan 4 yang atas, yang bawah dikalikan 8. Hasilnya sama nggak? Sama, Bu. Sama? Ya. Oke. Solusi khususnya adalah YX sama dengan C1-nya minus 110 ditambah C2-nya 880 per R. Gitu ya? Kok YX sih? Salah. R. Nggak nyambung dong kalau di sini YX, di sini R.
Ya, VR sama dengan 110 minus 110 ditambah 880 per R. Dan yang nomor 7. Berarti yang belum terjawab nomor 5 dan 6. Nomor 5 dan 6 nanti silakan teman-teman kerjakan sendiri ya. Sekarang saya mau Baik, Bu. lanjut ke sini. Yang ini sempat saya sampaikan di awal setelah UTS, tapi nggak apa-apa, saya ulangi lagi sedikit ya, sekilas aja. Bentuk umumnya seperti ini. Kalau yang tadi kita pindah ke Euler-Cauchy, sekarang kita balik lagi ke linear tapi yang homogen. Bentuk umumnya sama seperti yang lain, tapi di ruas kanan kita punya yang namanya sebuah persamaan, bisa konstanta, ya, bisa trigonometri dan sebagainya. Y 2 aksen ditambah A, Y aksen ditambah B, Y sama dengan X. Dia mempunyai dua buah solusi. Yang pertama solusi homogen atau solusi umum, kemudian YP dengan solusi khusus atau solusi partikular. Di mana YH-nya itu sama ya, C1 E pangkat lambda 1X ditambah C2 dikalikan E pangkat lambda 2X. Kemudian solusi khusus YP-nya itu bergantung pada ruas kanan. Ini juga sempat saya bahas. Contoh yang pertama, Y 2 aksen ditambah 2Y aksen 1 dikurangi 3Y sama dengan 1 ditambah X kuadrat. Solusi khususnya berarti kita melihat yang sebelah kiri dulu ya. Ini seperti biasa kita faktorkan, kita peroleh akarnya, kemudian kita masukkan ke persamaan solusi
homogen atau solusi khusus, solusi umum. Lalu, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, tentukan solusi dari persamaan diferensial non homogen. Ya. Berarti teman-teman diminta dua. Yang pertama solusi umum, yang kedua solusi khususnya. Solusi khususnya untuk yang non homogen ini bergantung pada ruas kanan. Karena tadi Sx-nya adalah 1 plus X kuadrat, yang merupakan bentuk polinom, dan pangkat tertingginya adalah X pangkat 2, maka kita menggunakan persamaan polinom dengan pangkat tertinggi pangkat 2, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian nanti kita cari nilai-nilainya A, B, dan C-nya. YP-nya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka Y aksen satunya adalah turunan dari ini. Ya. 2AX ditambah B, dan Y2 aksennya adalah 2A. Kemudian Y dan turunan-turunannya ini kita substitusikan ke persamaan yang tadi. Y2 aksen ditambah 2Y aksen 1 dikurangi 3Y. Kita masukkan ke sebelah kiri. Y2 aksen adalah 2A ditambah 2Y aksen 1. 2 dikali 2AX ditambah B dikurangi 3Y. 3 dikali AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 1 plus X kuadrat. Ya. Sudah saya jelaskan juga. Dengan aljabar kita peroleh A-nya min 1/3, B-nya min 4/9, dan C-nya adalah min 23/27. Maka YP-nya bentuknya kan seperti ini YP-nya. Kita masukkan A-nya min 1/3, min 1/3 X kuadrat ditambah BX, BX-nya adalah min 4/9X dikurangi 23/27. Kemudian kalian gabungkan ya, sehingga solusi dari non-homogen tersebut adalah digabungkan antara YP dan YH. YP-nya ini, min 1/3 X kuadrat dikurangi 4/9X dikurangi 23/27 ditambah C1E pangkat X ditambah C2E pangkat min 3X. Kemudian contoh yang kedua, ditanyakan hanya solusi khusus. Berarti solusi umumnya tidak usah dicantumkan. Ruas kanannya merupakan fungsi trigonometri 3 cos 2x, maka kita menggunakan A cos 2x ditambah B sin 2x. Ya, di sini 3 cos 2x ini saya salah. 3 cos 2x. Ini harusnya 3 cos 2x. Jadi kita menggunakan A cos 2x ditambah B sin 2x. Dari sini kita turunkan lagi 2 kali, diperoleh min 2A sin 2x ditambah 2B cos 2x, turunan keduanya min 4A cos 2x dikurang 4, ya, 4B sin 2x. Kemudian substitusikan ke persamaan yang ada di soal. Y2 aksen yang ini dikurangi Y1 aksen yang ini. Jadi yang Y-nya nggak dimasukkan ya, karena bergantung pada soal. Kemudian kita sederhanakan bentuknya. Jadi seperti ini, ruas kanannya kita tulis lagi. Sama dengan 3 cos 2x. Dari sini kita peroleh nilai-nilainya A min 3/5, B-nya min 3/10. Kita lihat, digabungkan ya antara yang cos dengan yang sin. Yang cos ini min 4A dikurangi 2B. Karena di sebelah kanannya ada cos, maka kita sederhanakan, min 4A dikurangi 2B sama dengan 3. Ya, cos 2X-nya kita abaikan karena sama. Kemudian yang sin, 2A dikurangi 4B sama dengan 0, karena di ruas kanan tidak ada sin. Jadi kita buat ruas kanannya 0. Maka diperoleh hasilnya seperti ini. Solusi khususnya atau YP-nya adalah min 3/5. Dari mana? Min 3/5 dari sini. A cos 2x ditambah B sin 2x. A-nya adalah min 3/5. Min 3/5 cos 2x ditambah B-nya min 3/10 sin 2x.
Contoh 3, tentukan solusi khusus dari persamaan diferensial Y aksen Y double aksen ditambah 2 Y aksen 1 dikurangi 3Y sama dengan 4 pangkat min 3X. Ruas kanannya ini berupa bilangan eksponensial. Maka YP-nya kita buat AE pangkat min 3X. Ini bukan 4 ya, ini A. Oh, ini coba dulu nih. Kalau YP-nya adalah 4E pangkat min 3X, ternyata nanti hasilnya menjadi E-nya 0. Kemudian kita coba bentuk eksponen lain, YP-nya adalah AXE pangkat min 3X. Dari sini kita turunkan, Y aksen satunya adalah A dikali, turunan dari ini dulu ya. Turunan dari ini, maka X-nya menjadi 1, jadi AE pangkat min 3X. Lalu yang ini diturunkan dulu, min 3 dikali AX E pangkat min 3X. Disederhanakan bentuknya menjadi 1 min 3X dikali AE pangkat min 3X. Ya, 2 aksen sama dengan, kita turunkan lagi. Min 3 dikali AE pangkat min 3X. Ditambah, ini ya turunan dari ini. Ya, turunan dari ini adalah min 3. Ini kan 1 jadi 0. Min 3. AE pangkat min 3X. Kemudian yang ini dikalikan ke depan. Min 3 dikali 1 min 3X kali AE pangkat min 3X. Diperoleh bentuk sederhananya adalah 9X dikurangi 6 dikali AE pangkat min 3X. Nah, kita substitusikan ke persamaan. Soalnya adalah Y double aksen ditambah 2Y aksen 1 dikurangi 3Y. Kita substitusikan Y beserta turunannya. Y 2 aksen seperti ini. Kemudian 2 dikali Y aksen 1. Kemudian min 3 dikali Y. Y-nya adalah AX, E pangkat min 3X. Ruas kanannya min 4 AE pangkat min 3X. Disederhanakan. Diperoleh hasil sederhana di ruas kiri menjadi min 4A dikali E pangkat min 3X sama dengan, ini harusnya min juga ya. Ini min ya, salah. Min 4E pangkat min 3X. Maka YP-nya adalah E pangkat min 3X. Ini harusnya positif. Oke. Itu untuk yang non-homogen dengan koefisien konstanta. Nanti ada lagi non-homogen dengan variasi parameter.
Ya, 2 aksen ditambah 2-nya aksen 1, ditambah 3-nya sama dengan 6. Yang ditanyakan adalah cari solusi. Ya, carilah solusi untuk persamaan tersebut. Artinya, kita diminta untuk mencari YH dan YP. Untuk yang YH, langsung ya, dari persamaan ini, maka solusi homogennya adalah kita faktorkan yang ruas sebelah kiri. Jadi itu Bu. C1 langsung C1-nya aja kan Bu. Yes, C1. C1 dikali E pangkat min 1. Min 1 berarti min X Bu. Min X. Min 1. Bisa. Kan Ini kalau kita faktorkan, jadinya itu Bu. Lambda min 1, lambda plus 3. Lambda plus 3. Oh iya. Dikali 1 Bu. Maaf Bu. berarti ini X. 3. Min 3X ditambah C2-nya. X. Kebalik bukan sih? Ya, sama aja lah ya. Sama aja ya. Sekarang YP. Untuk yang YP kita lihat ruas kanannya dulu. Ruas kanannya adalah sebuah konstanta. Kita bisa cari dari sebelah kiri. Sebelah kirinya ada yang sebuah konstanta juga kan? Min 3. 3 Bu kalau dijadi lambda. Min 3 Y P sama dengan 6. Maka YP-nya adalah min 2. Sehingga solusi dari persamaan tersebut adalah kita gabung. C1 E pangkat min 3X ditambah C2 E pangkat X min 2. Min 2. Ya, seperti itu ya. Ya, pembahasan kita sampai sini ya. Berarti nanti dilanjut dengan pembahasan selanjutnya adalah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, pembahasan kita sampai sini. Sampai ketemu di minggu depan ya. Saya save dulu deh.